Kunjungan PLT Sekda dan Kadin Perhubungan Kabupaten Nabire ke Bandara Baru. Selesai melakukan sidak di Dinas Pelayanan Terpadu atau Satu Pintu, PLT Sekda Nabire Bapak Herman Kayame STMT melakukan kunjungan kerja ke Bandara Baru pada hari Selasa, 5 April 2022. Agenda kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung Bandara Baru Nabire, sejauh mana sudah dilaksanakan pembangunannya, dan sekaligus membahas mengenai pengembangan sektor transportasi di daerah untuk mendukung program Menhub RI. Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian, perdagangan, dan pariwisata, serta untuk melayani aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Nabire. Di dalam kunjungan kerja tersebut, Herman Kayame didampingi langsung PLT Kadin Perhubungan Nabire, Bapak Yuliten Makai, Esos MSI, Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak CH Rahawarin Esos, PLT Kasat Pol PP Kabupaten Nabire, Bapak Arfan N. Palumpun STMT, beserta staf dari Dinas Perhubungan dan anggota Satpol PP Kabupaten Nabire. Di dalam kunjungan kerja sebagai PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Herman Kayame STMT mengecek langsung seluruh pekerjaan perkembangan Bandara Baru yang masih dalam tahap proses penyelesaian yang sudah dikerjakan dari tahun 2017 lalu. Sebagai pelaksana dan arsitek, Bapak Edi Haryadi mengatakan pekerjaan bandara yang dikerjakan tersebut seluas kurang lebih 400 hektar dan panjang lapangan Bandara Baru sekitar 600, sedangkan lebar sekitar 100 meter. Serta juga membahas rencana pengembangan dan pembebasan lahan. Sementara itu, di tempat yang sama pula, kami bertemu langsung dengan Direksi Pembangunan Pekerja Bandara Baru, Bapak Harrison M. Sirait Esos, juga mengatakan pembangunan Bandara Nabire Baru terus berlanjut, baik sisi udara, landasan pacu, apron, dan utilitas lainnya, maupun sisi darat, terminal penumpang, tempat parkir kendaraan, dan lainnya. Kurang lebih sudah dikerjakan sekitar 75%. Dan harapan direksi bandara dengan adanya bandara baru ini, pesawat dari dan ke Jakarta bisa langsung ke Nabire dengan rute Nabire Ambon Jakarta PP, Nabire Biak Jakarta PP, dan Nabire Jayapura Jakarta PP. Nggak begitu berarti ya di saat-saat hujan saja. Jadi kendala masuk itu ke area proyek itu agak sulit. Cuma itu nggak begitu berarti lah. Untuk pekerjaan ke depannya itu kita juga akan membutuhkan sesuatu dorongan dari Pemda mungkin ya, supaya kita PRP bisa melanjutkan pekerjaan ini. Ya. Karena kalau saya lihat pekerjaan ini udah melebihi dari 2021. Ya. Jadi untuk tahap ke 2022 mungkin kita bisa melanjutkannya. Bisa dari dorongan dari luar. Dari mata saya melihat pekerjaan yang sudah berjalan baik sisi udara dengan sisi darat, semua sudah berjalan sekitar kurang lebih 75%, kurang lebih seperti itu. Untuk pekerjaan mechanical, electrical, dan elektronik di fasilitas Bandara Baru Nabire itu kita sudah selesaikan infrastrukturnya, mulai dari pipa pemadam, hidran, pipa air bersih, termasuk juga pipa air kotor dengan pengolahan yang sudah memenuhi standar untuk limbah air kotornya diolah di biotank. Kemudian untuk electrical, instalasi listrik untuk menghidupkan penerangan maupun untuk air conditioning di gedung terminal dan gedung-gedung yang lain itu sudah siap running. Genset 2x400 kafilah juga sudah standby, tinggal menunggu PLN masuk dan sebagainya. Lampu penerangan juga semuanya sudah. Untuk peralatan-peralatan seperti conveyor, check-in conveyor,
kemudian konveyor kedatangan maupun eskalator semua dan lift sudah siap di tes dan di running, sudah diinstal 100%, tinggal kita menunggu komisioning untuk di tahap. Awal-awal pada saat pekerjaan kita mulai, itu pertama kita tahu Nabire di wilayah timur Indonesia. Nah, kita kesulitan awal-awal itu pada saat transport material. Apalagi pada saat waktu kita penunjukan awal di November itu kita kan di akhir tahun. Jadi waktu untuk suplai material pancang dari wilayah barat sana ke Papua sini itu kita terkendala. Nah, terus pada saat pelaksanaan ditambah lagi dengan ada COVID-19, ya kita untuk mendatangkan tenaga kerja kita yang spesialis dari luar Papua untuk pekerjaan finishing ini ya agak kesulitan. Jadi lebih banyak di masalah transport material sama manpower kita. Akselerasi pembangunan tersebut dimulai sejak rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke proyek pembangunan Bandara Nabire Baru pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 silam. Tahun-tahun sebelumnya dan sesudah kunjungan orang nomor 1 tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire dan pemerintah Provinsi Papua melakukan clearance untuk calon bandara tersebut seluas kurang lebih 400 hektar. Saat itu, Presiden Jokowi mendapatkan penjelasan soal rencana pembangunan Bandara Nabire Baru dari salah satu pejabat Kementerian Perhubungan. Presiden Jokowi meminta agar proyek tersebut dikerjakan dalam kurung waktu 2-3 tahun, selesai pada akhir 2019 atau maksimal awal 2020. Namun dalam perkembangannya masih terkendala persyaratan administrasi dan teknis. Menyikapi kekurangan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire mengambil langkah cepat sehingga tahun 2018 segala persyaratan administrasi sudah dapat diselesaikan. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dan Bappenas untuk melakukan kajian teknis dan merencanakan skema pembiayaannya. Setelah melalui berbagai proses, maka proyek tersebut berlangsung hingga saat ini. Yang menjadi harapan seluruh pihak pembangunan Bandara Nabire Baru tersebut dapat berjalan lancar, sehingga keinginan masyarakat dalam waktu dekat untuk dapat menikmati penerbangan keluar masuk Nabire dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara berbadan besar dapat secepatnya terwujud. Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, kami dua ini baru mulai bekerja kurang lebih 1 bulan, dan kami dua telah melihat situasi dan kondisi rencana lapangan terbang di sini, dan menurut informasi lapangan yang sudah jadi dan siap mendarat yaitu ATR sepanjang 1.600 meter. Nah, ada gedung penumpang, ada terminal, dan kami dari pemerintah Kabupaten Nabire mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang mana telah memperhatikan Kabupaten Nabire untuk membangun suatu lapangan terbang yang megah di Nabire, dan saya harapkan harus bisa ya Boeing yang turun di Nabire. Kenapa saya bilang Boeing harus turun di Nabire? Karena Nabire ini pertama dia kota tua, ya kan, kota yang cukup lama dari Papua, Provinsi Papua. Yang kedua, Nabire ini penyangga dari 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Nabire itu sendiri, Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Wasior, Kabupaten Serui. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena selama ini mereka membeli 9 bahan pokok dan bahan bangunan itu di Nabire. Itu yang pertama. Yang kedua, kabupaten-kabupaten ini kalau mau keluar daerah ke Jayapura, ke Makassar, ke Jakarta, itu membuat kita transit di beberapa kota. Nah, dengan adanya lapangan ini, lapangan yang cukup besar ini, dan nanti Boeing turun, masyarakat Nabire tidak repot-repot lagi. Atau masyarakat Papua Tengah ya nanti tidak repot-repot lagi. Terbang ke Jayapura dulu, terus ke Jakarta, ke Makassar, atau ke Manokwari dulu. Nah, dari sini bisa langsung. Dengan demikian, kita tidak membutuhkan biaya yang besar lagi untuk terbang. Sementara ini kita membutuhkan biaya yang besar untuk terbang karena kita menyinggah di transit di beberapa daerah. Dan juga tentang bagasi, kan? Kadang kita juga membawa barang yang begitu banyak, susah karena biayanya sangat besar. Terus kita transit di beberapa daerah. Ke depan dengan adanya lapangan ini, kita bisa membawa bagasi yang banyak dan untuk membantu masyarakat Kabupaten Nabire yang membutuhkan bahan-bahan untuk pengembangan kesejahteraan Nabire, masyarakat di Nabire. Mungkin itu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perhubungan telah membuat lapangan yang cukup megah di Kabupaten Nabire. Saya lihat ya kita berterima kasih karena ini bekerja dengan aman, dengan tenang. Terus saya lihat sekitar sudah 75% ya. Ini sudah mau selesai, tinggal 25%. Nah, mudah-mudahan di tahun ini untuk panjang 1.600 meter dan ruang tunggu itu sudah bisa diselesaikan. Dan mungkin tahun berikut kita lanjut dengan perpanjangan yang 900 meter supaya Boeing bisa turun. Jadi saya lihat ya luar biasa. Terima kasih. Demikian Lensa Humas.